하나, 둘, 셋. 잘하는데? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadratnya. Yang pertama kita akan belajar karakteristik grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dari bentuk aljabar tersebut dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai a-nya lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Contoh terbuka ke atas itu misalnya seperti ini, terbuka ke atas. Ini nilai a-nya lebih dari 0. Misalnya 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kan nilai a-nya itu 3. A-nya itu 3. 3 sudah jelas lebih dari 0. Maka ketika fungsi kuadratnya digambarkan, maka akan berbentuk parabola terbuka ke atas seperti ini. Gitu. Yang B atau yang kedua, a kurang dari 0. Maka parabola terbuka ke bawah seperti ini. Nah, begitu. Misalnya kurang dari 0 berarti kan negatif ya. Misalnya min x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 misalnya ya, sama dengan 0. Nah, di sini kan a-nya sama dengan min 1. Min 1 sudah jelas kurang dari 0. Jadi ketika digambarkan fungsi kuadratnya min x kuadrat tambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0, maka akan bentuk lintasannya itu lengkung ke bawah atau parabola terbuka ke bawah. Yang ketiga, nilai D. Apa itu D? Pada video sebelumnya, D itu merupakan diskriminan. Diskriminan ya. Bapak ingatkan lagi, D sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, jika nilai D-nya kurang dari 0, maka parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Ini X, ini Y. Ya, tidak memotong maupun menyinggung. Berarti misalnya A-nya tidak memotong dan menyinggung ya, misalnya seperti ini. Gini. Di sini. Di sini atau di sini. Begitu. Tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Sumbu X-nya kan yang ini. Kemudian yang keempat, D sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Maka parabola menyinggung sumbu X. Ini sumbu X menyinggung ya. Contohnya seperti ini. Nah, menyinggung artinya itu
hanya satu titik pada sumbu X. Atau lagi seperti ini. Nah, hanya satu titik. Sedangkan yang kelima, D lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Contohnya, sumbu X memotong sumbu X di 2 titik. Misalnya terbuka ke atas berarti begini. Nih, ini kan ada 2 titik nih, titik ini dan titik ini. Atau kalau misalnya terbuka ke bawah, gini, ada 2 titik. Bisa membedakan yang keempat dan kelima? Bisa tidak? Jadi kalau misalnya yang keempat menyinggung itu hanya satu titik pada sumbu X. Nah ini. Kalau misalnya memotong sumbu X sudah pasti di 2 titik. Gitu. Titik ini atau titik ini sama titik ini. Begitu. Nanti lebih jelasnya pada gambar selanjutnya ya. Berikutnya kita akan belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau misalnya ada garis memotong sumbu X, sudah pasti nilai Y-nya sama dengan 0. Misalnya grafik seperti ini. Ini misalnya titiknya koordinatnya min 3,0. Kemudian di sini misalnya 2,0. Nah, memotong sumbu X sudah pasti nilainya sama dengan 0. Ini kan koordinat. Koordinat itu komposisinya X, Y. Ini juga sama X, Y. Nah, nilai Y-nya sudah pasti 0 kalau garis memotong sumbu X. Yang kedua, kebalikannya. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu Y, pasti nilai X-nya sama dengan 0. Nah, contohnya yang ini garisnya. Misalnya di sini. Ingat ya, komposisi titik itu X, Y. X-nya kan di sini, berarti 0. Jadi titik ini koordinatnya 0, misalnya min 2. Kenapa min 2? Kan ini kan sumbu Y. Y ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Min 2. 0, min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Gitu. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetris. Ini rumusnya ya. X sama dengan min B per 2A. B sama A-nya itu dari ini. A-nya adalah koefisien dari variabel X kuadrat. B-nya koefisien dari variabel X atau X pangkat 1. X pangkat 1. Kemudian D, menentukan nilai ekstrim grafik. Rumusnya Y sama dengan D per min 4A. Nah, ini juga D. D-nya adalah diskriminan. Rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Keluar lagi ya rumus diskriminannya. Jadi kalian harus hafal B kuadrat min 4AC. Rumus ini juga harus dihafalkan, sumbu simetri. Ini nilai ekstrim grafiknya juga harus dihafalkan. Kalau sumbu simetri berarti nilai X, kalau nilai ekstrim berarti nilai Y.
Nah, sedangkan yang E, koordinat titik balik itu gabungan dari C dan D. C dan D. Tadi Bapak sudah bilang kalau misalnya titik, sebuah titik itu komposisinya adalah X, Y. X-nya itu kan sumbu simetri, Y-nya adalah nilai ekstrim. Ini X, Y juga. X-nya min B per 2A nih. X-nya min B per 2A, Y-nya. Nah, ini dari mana min? Min di bawah di ke atasin. Min D per 4A. Sama aja. Ya. Ini X dari sini. Ini Y-nya dari sini ke sini. Jadi titik komposisinya adalah X, Y. Jangan sampai terbalik. Ini selamanya ya. Komposisinya nilai titik komposisinya X, Y. Begitu. Ini langkah-langkahnya. Kalau misalnya kalian menggambar grafik, langkah-langkahnya seperti ini. Semakin sering kalian menggambar grafik fungsi kuadrat, nanti kalian hafal sendiri rumus-rumus ini. Kita langsung ke praktek ya. Contoh. Buatlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Kita jawab kata penyelesaiannya. Jawab. Langkah pertamanya yaitu kita cari nilai A, B, C-nya ya. Kita analisis. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Kita analisis nilai A-nya adalah 1. B-nya adalah 4. C-nya mana? C-nya tidak ada ya. Tidak ada konstanta. Berarti C-nya sama dengan 0. Lalu langkah pertama untuk menggambarnya itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X sudah pasti nilai Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, berarti kita cari akar-akarnya. Sebelumnya kalian sudah belajar mencari akar dari fungsi kuadrat ya. Caranya nilai A dikali nilai C. A-nya 1, C-nya 0. 1 kali 0, 0. Faktor dari 0 banyak ya. 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan hasilnya 4, sudah pasti 0 dan 4. Kemudian kita cari untuk nilai X1 nya lawan dari 0. 0 tetap 0 ya. 0 dibagi nilai A nya 1, atau X2 lawan dari 4 min 4 per A nya 1. Ini kalian kalau misalnya lupa, berarti kalian harus belajar lagi ke video sebelum-sebelumnya ya. X1 sama dengan 0 bagi 1, 0. X2
min 4 bagi 1, min 4. Berarti ketemu dua titik ya, untuk titik potong dengan sumbu X 0,0 dan min 4,0. Selanjutnya langkah selanjutnya itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Y sama dengan X-nya 0. Masukkan X 0 kuadrat 0. Ditambah 4 kali 0, 0. Sama dengan Y-nya 0. Jadi titik potongnya itu di 0, X-nya 0, Y-nya 0. Ingat, komposisi titik X, Y. X-nya 0, Y-nya 0. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Berarti ditanyakan nilai X-nya. X sama dengan min B per 2A. Min B-nya 4. Min 4 per 2 dikali A-nya 1. Min 4, 2 kali 1, 2. Min 4 bagi 2, min 2. Yang D. Selanjutnya nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Atau disebut juga nilai stasioner. Nilai stasioner. Rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Berarti kita cari diskriminan dulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 4, 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 0. 4 kuadrat 16, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 0, 0, dikurangi 0. Jadi D-nya 16 sama dengan min 16 per 4 kali A-nya 1. Min 16 bagi 4, min 4. Jadi yang E itu koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Koordinat titik balik berarti komposisi dari persamaan sumbu simetri yaitu min 2 dengan nilai ekstrim X, Y. X-nya min 2, Y-nya min 4. Nah, setelah ini kita langsung gambarkan. Oh ya, dari langkah-langkah ini kita didapatkan beberapa titik. Coba kita hitung ya. Titik pertama 1, 2. Kemudian ini sama ya 0,0. Masih 2 titik.
kebetulan sama ya. Kalau beda berarti ada 3. Baru 2 ya. 2, lalu ini 3. Ada 3 titik. Lalu kita gambarkan. Caranya yaitu kita buat sumbu dulu ya, sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X yang horizontal, yang vertikal adalah sumbu Y. Dari perpotongan dua sumbu ini merupakan titik 0,0. Kalau ke kanan sumbu X berarti yang positif, ke kiri sumbu X negatif, ke atas sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif. Nah, pertama kita akan gambar dulu titik 0,0. Udah jelas ya, 0,0 berarti ada di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian yang kedua min 4,0. X-nya min 4 berarti ke kiri. Kita hitung skalanya, setiap satu kotak itu setengah ya. Berarti 1 itu 2. 1, min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti min 4,0 itu ada di sini. X-nya min 4, Y-nya 0. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu min 2, min 4. X-nya min 2. Tadi setiap kotak itu setengah ya. Berarti min 1, min 2. Kemudian Y-nya min 4. Berarti ke bawah. Min 1, min 2, min 3, min 4. Sini hubungkan. Berarti kalau ini ditarik ke sini, berarti sini. Nah, ini titik ini dan titik ini ada titik bantu ya, yang tadi min 2, min 4. Berarti titiknya di sini. Nah, setelah itu kalian hubungkan 3 titik ini. Titik ini, titik yang ini tadi yang min 4,0, kemudian min 2, min 4, lalu min 0,0. Hubungkan dengan garis lengkung. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita gambarkan, nah kurang lebih seperti ini. Ada 3 titik, min 4,0. Sini ada 3 titik ya. Di sini titik ini min 4,0. Kemudian di sini min 2, min 4. Sini. Kemudian titik selanjutnya adalah 0,0. Dihubungkan, dilukis ya, jangan pakai penggaris. Dihubungkan dari min 4 ke sini, digaris. Jangan pakai penggaris ya menghubungkannya. Kalau pakai penggaris nanti lancip. Ininya lancip. Tapi dilukis sedikit-sedikit, dilukis. Digaris, dilukis. Seperti itu. Nah, inilah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Nah, soalnya ada 2. Soal yang pertama menggambar. Langkah-langkahnya seperti tadi, dari A sampai E. Kemudian yang nomor 2, manakah yang benar dan manakah yang salah. Misalnya yang A itu pernyataan benar, berarti ini benar. Misalnya yang B salah, salah. Ini benar, salah, benar. Gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya dengan langkah-langkah yang tadi. Misalnya yang A, kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 6X
simetris terhadap garis X sama dengan 3. Betul atau tidak simetris di garis X sama dengan 3? Caranya bagaimana? Rumus simetris itu yang bagaimana? Simetris itu kan yang X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? Coba lihat di sini, B-nya berapa, A-nya berapa. Nanti masukkan. Betul tidak nilai X-nya sama dengan 3? Kalau betul, berarti ini pernyataan betul. Kalau berarti misalnya X-nya misalnya min 3, berarti kan bukan 3. Berarti salah, begitu. Begitupun dengan option selanjutnya. Seperti biasa, materinya, semua materi ya, kalian catat di buku catatan. Kemudian latihan ini kalian kerjakan di buku latihan. 2 buku tersebut dipoto lalu dikirimkan di classroom. Demikian pemaparan materi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.